Hai Leon Time ada di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film Amerika berjudul Bubble Boy. Peringatan spoiler. Waspadalah dan hati-hati. Seorang anak laki-laki bernama Jimmy Livingstone lahir tanpa kekebalan apapun. Bahkan sedikit kuman dapat membunuhnya, jadi dia harus diisolasi. Dia tidak bisa menyentuh apapun tanpa didekontaminasi. Oleh karena itu, dia harus hidup di dalam gelembung seperti bola plastik untuk bertahan hidup sepanjang hidupnya. Ibunya, Nyonya Livingstone, terlalu protektif terhadap putranya. Sampai dia berusia 4 tahun, dia bahkan tidak diizinkan pulang. Namun setelah dia berusia 4 tahun, dia dan Tuan Livingstone membawa pulang anak laki-laki kecil itu dalam gelembungnya. Kamarnya juga gelembung besar, jadi dia bisa berjalan di dalamnya. Gelembung itu memiliki sepasang tangan yang menonjol yang dapat digunakan orang tuanya untuk menyentuh dia. Semua mainannya didekontaminasi agar bebas dari kuman terkecil dan disimpan di dalam gelembung. Jimmy telah tinggal di ruangan itu sejak saat itu. Nyonya Livingstone tidak pernah ingin dia meninggalkan gelembung, jadi dia mengakhiri semua cerita pengantar tidur dengan sang putri sekarat karena mereka dibebaskan. Dia hanya diperbolehkan menonton satu saluran TV dan membaca satu majalah, karena Mrs. Livingstone bersikeras mereka adalah satu-satunya yang pernah dibuat. Dia juga menggunakan lengan yang menonjol untuk memotong rambutnya dan memeluk putranya. Nyonya Livingstone adalah seorang nasionalis yang ekstrim, jadi dia hanya mengajari Jimmy hal-hal yang menurutnya masuk akal dan memaksakan gagasannya pada Jimmy. Namun, Jimmy yang malang tidak tahu lebih baik sehingga dia mengikutinya. Semua orang di kota tahu tentang bocah gelembung yang unik, tetapi itu tidak menguntungkannya. Sebaliknya, anak-anak tetangga membungkus diri mereka dengan bungkus plastik, dan mengejek-ngejek Jimmy di luar rumahnya. Nyonya Livingstone sering mengusir mereka. Satu-satunya makanan yang Jimmy makan buatan rumahnya. Sebuah sistem dekontaminasi telah ditempatkan dalam tabung plastik, di mana Nyonya Livingstone menempatkan makanannya untuk membunuh kuman sebelum Jimmy bisa mengambilnya. Jimmy sekarang berusia 16 tahun. Dia tumbuh seperti anak-anak lain, dan senang ketika dia mendapatkan gitar listrik, bukan mobil. Sampai suatu hari, dia berada di jendelanya ketika dia melihat seorang gadis baru seusianya bernama Chloe pindah ke lingkungannya. Dia telah tumbuh untuk menyukai gadis itu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia tidak tahu apa-apa tentang cinta atau perempuan. Ibunya merasakan kegilaannya, dan menceritakan kisah itu kepada Jimmy tentang seorang anak laki-laki yang meninggal karena dia menyentuh perempuan sebelah. Selama beberapa tahun berikutnya, Jimmy sering melihat Chloe melalui jendelanya, dia juga memperhatikannya, mengawasinya. Dia menceritakan bahwa dia tahu sesuatu sedang terjadi padanya tapi dia tidak tahu apa. Suatu pagi dia bangun dengan ereksi dan ketakutan. Tanpa diketahui konsepnya, dia memukul dirinya sendiri dengan tongkat pemukul, dia menangis dan memanggil ibunya. Mrs. Livingstone masuk dan membuatnya mengulangi janji kesetiaan sampai dia tenang. Chloe memiliki sekelompok teman populer yang mengejek-ngejek Jimmy, memanggilnya anak gelembung. Dia tampaknya defensif terhadapnya. Suatu hari, dia mengetuk pintu Livingstone dan Tuan Livingstone membiarkannya masuk. Dia melihat sistem tabung plastik di sekitar rumah, dan terpesona. Dia mengikuti tabung dan mencapai kamar Jimmy. Jimmy terkejut dan gugup karena ibunya adalah satu-satunya wanita yang dia ajak bicara. Chloe berbicara kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai gitarnya. Jimmy mencoba mengajarinya bermain dengan tangan yang menonjol. Dia mulai membaca ikrar kesetiaan di tengahnya. Mulai hari itu, keduanya hangout bersama setiap hari. Nyonya Livingstone tidak menyukai persahabatan mereka, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah montase dari mereka menghabiskan waktu bersama berikut. Dia memberinya marmot di dalam bola untuk ulang tahunnya, dan bahkan membawa anak-anak ke dalam kamarnya untuk Halloween. Suatu malam, di hari ulang tahunnya,
Chloe yang mabuk menyelinap ke dalam kamar Jimmy melalui jendela. Dia mencoba masuk ke dalam gelembung, mengklaim dia tidak bisa menjauh darinya lagi. Namun, dia pingsan sebelum dia bisa masuk. Adegan itu memotong malam prom Chloe. Pacar mesumnya, Mark, datang menjemputnya dan Jimmy hancur. Mark menawarkan Jimmy sebatang rokok tapi dia tidak tahu apa itu. Suatu malam Jimmy melihat Mark dan Chloe bercumbu melalui jendelanya. Keesokan harinya, Chloe masuk ke kamar Jimmy dan menunjukkan cincin pertunangannya. Mark telah melamarnya untuk menikah dengannya. Pernikahan mereka akhir pekan ini di air terjun Niagara, dan dia datang untuk memberitahu Jimmy. Jimmy kecewa tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia juga membawakannya hadiah, yang dia simpan di dalam tabung dekontaminasinya, tapi Jimmy mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikan marmutnya, dan memintanya pergi. Chloe pergi dengan air mata di matanya. Kemudian, Jimmy membuka hadiah itu, dan melihatnya sebagai bola salju dengan tulisan, "I love you," di dalamnya. Terkejut, dia meneriakkan namanya dan memutuskan untuk pergi ke air terjun Niagara untuk menghentikan pernikahannya. Dia bekerja keras untuk membuat dirinya menjadi perisai gelembung portable, dan akhirnya berhasil. Kemudian, dia menyelinap keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jimmy senang berlari untuk pertama kalinya. Dia sampai di stasiun bus dan meminta tiket bus kepada orang di sana. Namun, Jimmy lupa membawa uang. Tertekan, dia mencoba menyeberang jalan, ketika dia ditabrak bus. Dia terbang ke tanah, tetapi gelembungnya menyelamatkannya. Orang-orang dari bus keluar dan menawarkan untuk memberinya tumpangan. Jimmy dengan senang hati menerimanya, tetapi dia mengetahui bahwa orang-orang itu adalah bagian dari aliran sesat. Ketika dia menunjukkannya, mereka dengan marah melemparkannya keluar dari bus. Kelompok kultus mencapai tujuan mereka, di mana pemimpin mereka mengumumkan seorang pria bulat di dalam bola dunia untuk menjadi penyelamat yang dikirim oleh Tuhan. Kelompok itu menyadari bahwa Jimmy adalah penyelamat mereka, dan berangkat mencarinya untuk membawanya keluar dari dunia. Sementara itu, Jimmy bertemu dengan seorang biker bernama Slim. Jimmy memberitahu dia tentang cinta dalam hidupnya menikahi orang lain. Slim terkesan, dan pada gilirannya memberitahu dia tentang pacar lamanya, yang masih dia cintai bernama Api. Dia kemudian menawarkan Jimmy tumpangan, dan keduanya menuju ke air terjun Niagara. Di rumah, Mrs. Livingston menemukan Jimmy hilang dan ketakutan. Mrs. Livingston dan suaminya berangkat untuk mencari Jimmy, karena polisi hanya akan melakukannya setelah 24 jam dari hilangnya. Di tempat lain, Slim dan Jimmy mencapai Vegas, dan berhenti untuk beristirahat. Mereka bersenang-senang di kasino, tapi Jimmy hanya punya waktu 2 hari sebelum pernikahan. Jadi, dia pergi kurus di klub, mencuri skuter dan melarikan diri di dalamnya. Setelah bepergian sebentar, Jimmy menemukan mobil orang tuanya, yang mencoba menghentikannya untuk berlari. Terburu-buru, Jimmy mengalami kecelakaan. Tapi untungnya gelembungnya memantulkannya ke kereta yang sedang berjalan. Dia melarikan diri dari ibunya, tetapi sekarang terjebak di kereta dengan bakat dari pertunjukan aneh. Orang-orang aneh itu memberitahunya tentang bos mereka, Dr. Freak, yang membuat mereka ditangkap dan menggunakannya dalam pertunjukan Freaknya. Jimmy bertemu Dr. Freak, yang kebetulan menjadi kurcaci. Dia secara tidak sengaja melemparkan pria itu ke tanah dengan gelembungnya, dan membebaskan orang-orang aneh lainnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke air terjun Niagara. Tapi dia hampir tidak bisa menggunakan skuter lagi, jadi dia pergi ke restoran untuk meminta tumpangan pada seseorang. Di sana sekelompok petugas polisi menggertak seorang pria bernama Pushpop. Ketika Jimmy memberitahu mereka bahwa dia tidak memiliki kekebalan, mereka menganggap Jimmy memiliki penyakit menular, dan melarikan diri dari tempat itu. Restoran terbakar dalam kekacauan, dan Pushpop menawarkan Jimmy tumpangan. Dia juga setuju untuk membawanya ke air terjun Niagara. Di tempat lain, Mrs. Livingston mencapai Dr. Freak,
yang mengatakan kepadanya bahwa Jimmy akan Niagara Falls. Marah, dia memanggil Chloe dan berteriak padanya karena membuat Jimmy melarikan diri. Saat dia berbicara dengan dokter teriak, orang-orang aneh di luar mencuri mobilnya. Pushpop dan Jimmy sedang dalam perjalanan, ketika mereka menabrak seekor sapi di tengah jalan. Pushpop tertekan karena, dalam agamanya, sapi adalah simbol Tuhan, tetapi mengikuti kata-kata ibunya, Jimmy mengatakan kepadanya bahwa agamanya salah. Ini menyinggung Pushpop, jadi dia meninggalkan Jimmy sendirian. Jimmy kemudian entah bagaimana mencapai New York. Dia meminta tumpangan dari seorang lelaki tua bernama Pipi, yang dia setujui. Jimmy bangun keesokan paginya dan pria itu masih mengemudikan mobil. Jimmy segera menyadari bahwa Pipi terbaring tak bernyawa dan mobilnya menabrak papan reklame. Jimmy pergi ke toko kelontong dan menelepon Chloe. Mark mengangkat telepon dan memberitahu Jimmy untuk menyerah, karena dia akan menikahi Chloe dalam 1 jam. Dia sekarang putus asa, jadi dia menelepon ibunya dan memintanya untuk datang menjemputnya. Kedua orang tuanya mengantarnya dan membawanya ke dalam mobil. Mrs. Livingstone pergi ke kamar kecil, ketika Mr. Livingstone bertanya Jimmy bagaimana rasanya berada di luar untuk pertama kalinya ayah dan anak Bond. Mr. Livingstone memberitahu Jimmy untuk tidak menyerah sebelum mencoba. Mengambil kata-katanya, Jimmy berlari untuk menghentikan pernikahan. Nyonya Livingstone melihat ini, dan mengikutinya dengan mobil mereka. Pada saat yang sama, kelompok kultus menemukan Jimmy dan mengikutinya juga. Slim, dengan teman-teman pengendara motornya, datang untuk menyelamatkan Jimmy juga. Slim mengunci mata dengan Mrs. Livingstone yang kebetulan adalah cinta lamanya Will Ferrell. Ternyata mereka semua mengemudi di landasan pesawat. Sebuah pesawat lepas landas, dan Jimmy naik ke pesawat dengan seorang pilot tua. Mereka terbang ke Niagara Falls, tapi pesawat jatuh, membuat Jimmy jatuh ke air terjun. Untungnya, gelembungnya tidak membuatnya tenggelam. Dia entah bagaimana berhasil keluar dari air dan bergegas menuju pernikahan. Chloe dan Mark berada di kapel, mengucapkan sumpah mereka, ketika Jimmy memasuki gereja, menyatakan cintanya padanya. Melihat ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membujuk Chloe, dia mempertaruhkan nyawanya dan merobek gelembungnya untuk menciumnya. Namun, tepat setelah itu, dia jatuh pingsan ketika Chloe mencoba membangunkannya. Tuan dan Nyonya Livingstone juga tiba di sana. Nyonya Livingstone berduka atas kematian putranya ketika Tuan Livingstone memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Nyonya Livingstone dengan malu mengungkapkan bahwa Jimmy tidak memiliki kondisi apapun, dan dia tiba-tiba bangun. Ternyata dia telah berbohong padanya untuk menjauhkannya dari kejahatan dunia selama bertahun-tahun. Jimmy terkejut tapi memaafkan ibunya ketika dia mengklaim dia melakukannya untuk melindunginya. Dia akhirnya memeluk Chloe saat semua orang bertepuk tangan. Beberapa bulan kemudian Chloe dan Jimmy akan menikah. Semua orang yang dia temui selama perjalanannya ada di pesta pernikahan. Mr. Livingstone, Mrs. Livingstone dan Slim sekarang roleplay. Film berakhir saat kita melihat Jimmy dan Chloe drive away di dalam mobil untuk berbulan madu. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi dan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.